Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini materi kita tentang tahapan perkembangan manusia. Bersama saya Dian Juliarti Banta. Oke, ngomong-ngomong masalah tahap perkembangan manusia, biasanya itu teman-teman akan mendapatkan di psikologi perkembangan gitu ya. Namun pengantar psikologi, namanya juga pengantar psikologi ataupun psikologi umum, maka kita perlu juga untuk memperhatikan bahwa di dalam psikologi umum itu ada teori yang disebut dengan perkembangan manusia, teori-teori perkembangan manusia, gitu ya. Maka hari ini materi kita tentang tahapan perkembangan manusia. Nah, definisi perkembangan dulu ya. Perkembangan itu adalah eh, perubahan yang dinamis, sorry. Perubahan yang dinamis, ya, perubahan sistematis gitu ya, yang berkesinambungan dan relatif menetap yang terjadi sepanjang rentang kehidupan manusia. Artinya bahwa perubahan ini bersifat sistematis dan juga adanya perubahan yang sistematis gitu ya, berkesinambungan dan menetap yang terjadi sepanjang rentang kehidupan manusia, baik itu fisik, biologis, kognitif, emosional, sosial, moral, dan spiritual. Hal-hal ini biasa dipelajari dalam psikologi perkembangan, bagaimana perkembangan fisik biologis dari seorang anak, remaja, gitu ya, bayi, gitu ya, bahkan nanti orang lanjut usia. Perkembangan kognitif, perkembangan emosional, sosial, moral, dan juga spiritual. Nah, menurut Alex Sobur sendiri, perkembangan manusia itu merupakan proses yang dinamis, yang dipengaruhi oleh kematangan biologis, pengalaman dia sendiri, gitu ya, lingkungan sosial, nilai budaya, dan spiritual. Itu menurut si Alex Sobur, gitu ya, bahwa ada perkembangan manusia yang bersifat dinamis. Atau bisa juga perkembangan adalah perubahan yang dimulai sejak konsepsi dan berlangsung sepanjang kehidupan. Artinya mulai dari kita dibuahi gitu ya, sampai nanti ada proses kehidupan saat kita apa namanya di akhir hayat nanti gitu. Oke. Tahapan perkembangan manusia dulu ya. Ada yang masa prenatal. Oke, masa prenatal itu sejak konsepsi sampai lahir gitu ya. Konsepsi itu adalah pertemuan sel baru ya, hasil pembuahan, pertemuan dari sel baru atau zigot gitu ya, dari hasil pembuahan yang mana menghasilkan 23 pasang kromosom. Kemudian ada yang namanya germinal period, yaitu 2 minggu pertama setelah masa konsepsi itu berlangsung. Oke, dan ada embryonic period, yaitu masa 2 sampai 8 minggu setelah proses konsepsi. Ini sudah mulai terbentuk nih, gitu ya. Kepala, mata, telinga, 8 minggu, 2 sampai 8 minggu, berapa sekitar 1 sampai 2 bulan ya. 2 bulanan lah, itu fase-fase embryonic period. Nah, critical period itu biasanya itu di atas 8 minggu dan ini adalah bersifat sensitif. Masa-masa itu bersifat sensitif. Mungkin ibu-ibu paham banget ya, usia-usia segini cukup sensitif gitu ya terhadap pengaruh lingkungan gitu. Oleh sebab itu maka harus dijaga moodnya seperti itu ya. Kemudian fetal period itu 2 bulan setelah konsepsi sampai dengan 7 bulan. Nah, sudah ada gerakan, sudah terasa gerakan. Biasanya dedeknya itu nendang-nendang gitu ya setelah fetal period. Nah, ini adalah masa-masa perkembangan sejak konsepsi sampai dengan sebelum sebelum apa ya, bisa dibilang adalah fase neonatal ya, ya. Fase prenatal ya, fase prenatal kita. Yaitu masa konsepsi sampai dengan lahir. Nah, itu ada dari masa konsepsi sampai dengan fetal period. Gitu, teman-teman. Kemudian eh, yang ngomong masalah perkembangan itu ada yang bilang begini bahwa perkembangan itu bersifat nature. Ada juga yang bilang bahwa perkembangan itu bersifat nurture. Ya, nature itu adalah merujuk pada faktor biologis, faktor genetik seseorang. Artinya bahwa perkembangan itu eh, seseorang bisa berkembang itu karena ada faktor genetiknya, faktor biologisnya, ya, nature-nya itu. Nah, namun ada juga yang bilang bahwa enggak perkembangan itu adalah nurture, merujuk pada bagaimana pengaruh lingkungan dan pengalaman hidup yang membentuk individu. Jadi ini isu-isu yang selalu berkembang. Apakah perkembangan itu bersifat nature atau nurture? Menurut rekan-rekan sekalian, kira-kira perkembangan bersifatnya apa? Nature apa nurture? Atau nature tapi memang dipengaruhi oleh nurture? Begitu ya. Nah, silakan teman-teman bisa nanti diskusikan, teman-teman bisa nanti belajar gitu ya lebih lanjut. Nah, namun
eh, isu-isu perkembangan ini yang berkembang itu pasti dua hal ini. Apakah perkembangan itu bersifat menetap biologis ya bawaan sejak lahir atau diperoleh dari lingkungan, pengalaman-pengalaman yang membentuk individu tersebut. Gitu ya. Kalau faktor nature itu faktor hereditas dari genetik seperti yang saya sampaikan. Kalau environment atau nurture atau environmental influence atau pengaruh dari lingkungan itu pengaruh dari orang tua, dari saudara, gitu ya, dari keluarga besar, dari rekan-rekan, dari teman-teman sekolah, gitu, dari nutrisi yang diberikan. Itu adalah dari nurture atau dari segi dari segi lingkungan seperti itu. Dan isu-isu ini berkembang memang seperti itu. Nah, dan ada teori-teori kembangan, saya ambil salah satunya dari Erikson gitu ya. Erikson itu menyebutkan bahwa ada sekitar 2, 4, 6, 8 teori perkembangan menurut si Erikson gitu ya. Bahwa ada masa yang disebut trust and mistrust itu sejak lahir sampai 1,5 tahun. Fokusnya di sini anak membangun kepercayaan terhadap siapa? Terhadap lingkungannya. Nah, lingkungannya di sini siapa ya? Itu adalah pengasuhnya. Saya bilang pengasuhnya nggak bisa bilang ibu ya, karena berapa orang itu diasuh oleh neneknya gitu ya, diasuh oleh papanya, diasuh oleh siapa tantenya dan lain-lain. Ya. Di sini anak membangun rasa trustnya dia terhadap lingkungannya dia. Lingkungan utamanya adalah pengasuhnya dia usia 1 sampai 5, usaha dari lahir sampai dengan 1,5 tahun. Itu trust and mistrust. Dia membangun kepercayaan. Jadi kalau anak-anak itu terlahir ataupun besarnya dia itu percaya, mudah membangun rasa percaya terhadap orang, maka bisa jadi tadi ya dia memperoleh rasa aman, rasa percaya itu di usia sejak lahir sampai 1,5 tahun ini dia dapatkan full. Tapi ketika orang curigaan, gitu ya, bisa jadi tadi lingkungan utamanya tidak membentuk hal tersebut, gitu. Nah, ada fase dia di masa 1,5 sampai 3 tahun yaitu autonomi and end up. Di sini anak membentuk kemandirian, kontrol diri. Lingkungannya siapa? Masih terbatas dari orang tua atau lingkungan terdekatnya dia. 1,5 sampai 3 tahun. Di sini anak-anak mengembangkan masa-masa kemandiriannya dia. Jadi kalau terlalu apa-apa jangan nanti akan membentuk anak itu fasenya dia kurang mandiri, gitu ya, menyalahkan. Aku nggak bisa, oh karena ini nggak bisa nih, gitu ya, karena dia ini nggak bisa nih, karena ini nih yang nggak bisa membuat saya nggak bisa nih, karena orang lain, not me, gitu ya. Kalau otonomi di sini mengembangkan kemandirian dia. Dia mampu tadi ya membangun rasa percaya, kemudian setelah itu dia mampu untuk mandiri. Ketika dia percaya akan dirinya, percaya akan lingkungan sekitarnya, dia mampu untuk mandiri. Bisa makan sendiri, gitu ya. Bahwa aku bisa, gitu ya. Al-samda berarti dia akan malu-malu di situ. Bisa nggak ya? Oh, takut nanti nggak bisa, nanti aku dimarahin gitu gitu ya. Nah, kemudian di sini ada fase yang ketiga itu adalah inisiatif and guilt gitu ya. 3 sampai 6 tahun. Sini anak membangun inisiatifnya dia bereksplorasi 3 sampai 6 tahun. Keluarga dan teman bermain gitu ya. Ketika dia bisa mengembangkan rasa inisiatif, maka besoknya, ke depannya, kita anak mampu melakukan eksplorasi dia. Karena tadi ya, sudah percaya akan dirinya mandiri, maka dia bereksplor. Tapi kalau dia malu-malu gitu ya, kalau sekarang orang bilang apa? eh kalau mau kalau mau gini, jangan deh takut nanti salah. Ini jangan deh nanti salah gitu ya. Nah, karena tadi dia dibangun rasa percaya dirinya pada usia 1,5 sampai 3 tahun. Tapi ketika 1,5 sampai 3 tahun itu dia mampu untuk mengembangkan rasa kemandirian gitu ya. Harapannya usia 3 sampai 6 tahun dia juga mengembangkan inisiatifnya dia. Karena tadi dia sudah merasa mandiri sehingga dia inisiatif untuk melakukan apa, melakukan apa, melakukan apa. Gitu ya. Kemudian ada usia 6 sampai 12 tahun, industri and inferiority. Inferiority. Di sini dia mengembangkan kemampuan kompetensinya dia. Ketika anak ini mampu melalui usia 6 sampai 12 tahun dengan ya dengan lingkungan membentuk dia
membentuk pola industrinya dia, gitu ya, maka dia akan kompeten, akan produktif di sini. Akan merasa aku mampu, aku bisa, gitu ya, melakukan. Karena dia sudah bereksplor, gitu ya. Kemudian dia bisa melakukan apa yang aku bisa. Namun, ketika tidak mendapatkan dukungan tersebut, maka dia akan inferiority. Artinya apa inferiority? Merasa kecil, merasa tidak mampu, merasa nggak berkompeten, merasa tidak produktif. Gitu ya, dia akan tidak produktif ke depannya ketika inferiority ini dibangun. Tidak dibangun, inferiority ini dibangun dan industri tidak dibangun. Oke, kemudian ada identity versus confuse. Ada lenses ya, masa remaja. Ini adalah fokus pencarian jati diri. Ketika seseorang itu mampu untuk mencatatkan jati dirinya dia di usia remaja, maka dia tidak bingung lagi gitu ya untuk siapa sih saya, who I am misalnya kayak gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan itu dari lingkungannya. Kemudian usia early adulthood atau usia dewasa awal gitu ya, membangun intimacy dan isolation. Jika orang mampu untuk melalui tahap ini, maka dia mampu untuk membangun sebuah hubungan yang intim dan berkomitmen. Namun kalau tidak, dia akan merasa isolasi, bisa menjauh. Intinya diriku aja yang paling baik, atau intinya adalah nggak ada yang lebih baik daripada aku sendiri aja lah, misalnya kayak gitu. Tapi kalau intimacy dia mampu untuk membangun hubungan yang lebih intim dan mampu berkomitmen. Nah, kemudian ada fase ketujuh yaitu generativity dan stagnation. Ini usia dewasa pertengahan gitu ya. Fokusnya adalah berkontribusi. Kenapa sampai usia-usia middle adulthood ini banyak yang jadi mohon maaf ya, banyak yang jadi apa itu namanya tokoh-tokoh publik gitu ya. Karena tadi ini memang usia-usia di mana mereka membangun kontribusi pada masyarakat. Kalau misalnya tidak membangun kontribusi misalnya bisa jadi gitu ya. Salah satu tahapan ada yang terlewatkan atau dia mundur tahapan tersebut. Bisa nggak sih kira-kira tidak sesuai dengan usia tahapan perkembangannya? Bisa, gitu ya. Bisa, bisa banget. Kadang-kadang kita mundur, atau kadang-kadang kita maju dari tahapan perkembangannya. Ya tadi karena manusia itu adalah unik, sehingga kita perlu untuk memahami karakteristiknya dia. Gitu ya. Jadi bisa jadi tahapan-tahapan ini mundur ataupun maju. Bisa jadi tidak terpenuhi dia tahapan ini. Sehingga tadi mungkin gitu ya trust and mistrustnya terpenuhi. Dia trustnya terpenuhi. Dia membangun rasa percaya dengan lingkungannya. Saking percayanya dia gitu ya, dia nggak bisa nih otonom. Bisa bisa gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Sedikit-sedikit yang mereka kembangkan tidak secara optimal bisa gitu. Jadi harapannya menurut Erikson adalah semua tahapan perkembangan ini berjalan sesuai dengan usia perkembangannya. Namun seringkali tidak terpenuhi. Sehingga tadi kenapa sampai Erikson mengembangkan dua, dalam setiap tahapan itu mengembangkan dua bentuk. Kayak misalnya trust and mistrust. Gitu ya. Nah, autonomy and sub-and-up. Kenapa? Ketika orang dengan lingkungan yang optimal, maka akan membentuk autonomi. Orang yang dengan lingkungan yang tidak optimal, tidak mendukung, maka akan membentuk sub-and-up. Seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir ada ego sama ego integrity dan despair. Ini untuk usia-usia dewasa akhir gitu ya. Fokusnya adalah refleksi kehidupan, lingkungan. Kalau misalnya dia punya ego integrity, maka dia itu mampu untuk percaya akan diri sendiri, lingkungan, bisa membentuk refleksi hidup, bisa lebih bijaksana dan lain-lain. Tapi kalau tidak, biasanya itu despair. Artinya despair adalah tidak wise gitu ya, masih eh, ya tidak jadi panutan lah seperti itu. Oke, seperti itu rekan-rekan sekalian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.